Tapi kalau saat pertandingan pastilah ada kayak cedera gitu. Ya pernah cedera ankle saya. Itu paling parah. Parah. Sampai keselio atau gimana? Itu ankle saya itu geser. Oh, geser. Bukan ya. Kalau soal kayak kesleo, kayak tatu-tatu itu masalah pemain bola futsal itu harus wajar. Oh, Ya. wajar. 1, 2, 3, 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, kembali lagi bersama saya Alifia Ulul Albab. Dan kini kita kembali ke podcast Ngobrol Santai. Nah, pada podcast kali ini saya akan membahas tentang karir seseorang di dalam sepak bola. Langsung saja kita sambut narasumber kita. Halo Mas. Ya, Nah, sebelum itu boleh perkenalkan dulu Mas, nama Mas siapa? boleh perkenalkan, nama saya Urwah Ahmad, asal Jali Bonang Demak. Asal Jali Bonang Demak. Iya. Nah, Urwah Ahmad tadi ya? G. Panggilannya siapa? Urwah atau Urwah. Ahmad? Urwah. Iya. Berarti Mas Urwah ya? Siap. Oke. Untuk Mas Urwah sendiri, kesehariannya itu apa sih Mas? Selain sepak bola tadi. Ya, kesehariannya saya ya, ini masih sekolah. Oh, masih sekolah? Iya, masih. Di bangku kelas berapa ini? Di kelas 3. Kelas 3? Iya. SMK atau SMA atau gimana? Dulu kelas 1 itu SMK dan kelas 2 itu pindah ke SMA. Oh, pindah? Iya. Kenapa kok pindah? Karena di SMA saya ingin mengembangkan prestasi saya. Oh, menekuni berarti ya? Iya, gitu. Berarti yang di SMK itu enggak ada berarti? Ada tapi enggak semenarik gitu, kayak enggak diprioritaskan. Oh gitu. Iya. Berarti yang di SMA itu malah fokus ke itu tadi, iya, sepak di bola sepak tadi. bola, di prestasi ya. Prestasi gitu. tadi. Kalau ngomong-ngomong sepak bola itu Mas Urwah sudah dari kecil atau dari mana? Kalau sepak bola itu dari kecil, dari SD sampai sekarang masih. Tapi di SMK ini sering pindah ke yang futsal. Ya sama sepak bola, tapi yang membedakan itu kalau sepak bola itu lapangannya besar, kalau futsal itu kayak ada gornya gitu, lapangannya lebih kecil. Iya. Kalau untuk pemainnya masih sama apa beda? Pemainnya itu kalau di sepak bola itu ada 11 orang, 1 penjaga gawang dan 4 back, 3 gelandang dan 3 penyerang. Kalau di dalam sepak bola itu di dalam futsal ya. Tadi sepak bola ini futsal itu memiliki 5 tim, 5 orang. Lebih 1 sedikit tim. gitu? Iya, lebih sedikit. 1 penjaga gawang dan yang 4 pemain. Gitu. Untuk futsal itu ada pemain gantinya tidak? Kalau futsal itu pemain gantinya ada maksimal 6 orang. Maksimal 6 orang, ya. Nggak boleh lebih? Nggak boleh lebih. Kalau di sepak bola maksimal 12-an. Oh, lebih banyak gitu? Lebih banyak gitu. Kalau futsal itu kan lapangannya lebih kecil jadi lebih sedikit. Oh gitu ya. Untuk membahas SMA tadi ya? Iya. Kalau boleh tahu sekarang SMA-nya di mana? SMA 1 Mifda, Mbak. Oh, Mifda. Iya. Demak itu ya. Nah, untuk pemain sepak bola sama pemain futsal tadi ya? Iya. Itu terserah untuk umurnya itu. Kalau soal umur itu kalau kayak turnamen antar desa gitu itu terserah. Oh, untuk kalau dalam futsal level antar sekolah itu umurnya itu terserah, tapi harus punya izin aktif sekolah. Maksudnya untuk sekolah itu berarti? Iya, maksudnya yang masih sekolah. Masih sekolah. Kalau misalnya tidak kayak gimana ya, kayak tidak sekolah gitu loh. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kalau ketahuan yang curang bisa akan didiskualifikasi. Oh gitu. Iya. Berarti untuk sepak bola itu terserah berarti ya. Iya. Kalau futsal itu tadi. Iya. Untuk Mas Urwah sendiri, apa yang Mas Urwah membuat yakin kepada Mas Urwah untuk serius menekuni olahraga sepak bola ini tadi dan futsal? Kalau sepak bola itu saya menekuni dari SD
dan itu cita-cita pertama saya ingin menjadi sepak bola. Yang kedua, futsal itu yang saat ini membuat prestasi di sekolah. Oh, jadi Gitu. futsal itu baru-barusan di sekolah Baru-baru tadi. di sekolah biar mendapat prestasi. Oh gitu. Untuk misalnya Mas Urwah sudah keterima di grup-grup mana itu, klub-klub mana? Apa yang Mas Urwah kayak impikan lagi setelah masuk ke dalam klub? Kalau sepak bola SD dan itu hanya sekedar mengikuti di SSB desa gitu. Oh, SSB di Ya. desa gitu. Ya kalau futsal itu udah kayak pernah mengikuti tim Demak, Karura, ada antar sekolah gitu. Itu lomba. Itu lomba dulu mengikuti futsal liga di Futsal Semarang. liga. Ya. Oh, iya. Di Semarang itu saya mengikuti Perfecto Demak. Perfecto. Iya. Itu berarti kayak salah satu pemain dari Demak diantar ke sana gitu. Salah satu klub. Ada dua di Demak dua. yang ikut liga di Di Semarang. Semarang itu. Iya. Itu liganya U19. Oh, U19. Kalau untuk sepak bolanya sudah Kalau di mana saja? kalau sepak bolanya itu SD itu di macam-macam kayak desa gitu. Oh, desa. Dulu SD ya. Banyak sekali ya, dan Popda Demak itu juara 2 kalah Pernah sama juga Karangawet. ikut itu Popda Iya. Demak itu. Iya. Dan di Jepara itu sudah bertemu pemain bola. Pemain bola. Iya. Arema FC dulu. Oh, salah satu pemain bola Iya, Arema FC. iya. Itu saat apa itu? Itu turnamen U11. Masih U11. kecil dulu. Itu berarti saat turnamen terus Ada kedatangan ada kedatangan tim, iya. bukan untuk bermain berarti. Enggak, Enggak. soalnya dia udah pemain Arema FC dan yang namanya itu Jokori Bowo. Sekarang jadi pelatih Malut United Oh, alah. di Liga 1 yang sekarang masih aktif di televisi. Oh iya. Kalau semisalnya apa itu namanya, Mas Urwah tadi kan ikut SSB tadi. Iya. Nah, SSB-nya Mas Urwah itu tadi misalnya ikut SSB lomba di luar kota gitu, misalnya. Ya, Mau tidak? ya mau. Dulu itu mainnya itu di Kudus, Semarang. Pernah terus sampai di kota-kota orang juga pernah? Iya, ya? pernah. Untuk Mas Urwah sendiri, sosok siapa yang paling ingin disampaikan atau diucapkan kepada pemain yang ingin Mas Urwah ketemu itu nanti? Saya ingin bertemu dengan sosok pemain Indonesia yang ya Indonesia aja. Kalau luar itu kayak logikanya tidak sampai gitu. Oh, gitu ya. Indonesia Jadi, aja. Indonesia dulu Iya. aja. Itu sosok Rizky Ridho. Oh, Mas Rizky Ridho Iya. itu ya. Salah satu pemain Indonesia ya. Iya. Itu Mas Ridho gelandangan apa? Bek tengah. Bek tengah. Ya, yang sekarang bermain di Persija Jakarta. Kalau Mas Urwah sendiri bermain di sepak bola dan futsal itu apa itu? Untuk gelandangan atau Kalau di sepak bola itu saya bisa striker dan sayap kanan, tapi sering ke sayap kanan. sering sayap Iya. kanan? Pernah jadi kayak kapten gitu pernah tidak? Pernah kalau dulu di SD itu menjadi kapten dan sekarang di futsal menjadi kapten lagi. Kapten lagi. Iya. SD Untuk kapten sepak bola dan futsal itu sama apa tidak? ya sama-sama kapten itu sama tugasnya, bertanggung jawab tim. Tanggung jawab tim. Harus bisa melerai temannya kalau ada kericuan. Harus bisa menyemangati, mengontrol tim agar bisa bermain yang maksimal. Tapi kalau beratnya lebih berat mana, sepak bola atau futsal? Kalau sepak bola itu enggak lumayan capek, ya capek sih capek, tapi di dalam sepak bola kan 11 tim, lapangannya Berarti, besar. ya. Tapi mempunyai posisi masing-masing. Oh. Tapi di dalam futsal itu 4 orang yang maju itu harus maju mundur terus bergantian, bergantian, sering rolling Iya. dalam futsal.
Waktunya juga sama apa beda? Beda, kalau di SMK ini futsalnya itu cuma 10 kali 2 aja, kalau sepak bola itu 45 kali Di 2. futsal 10 kali 2 Iya, yang antar SMA ini. antar SMA. Iya. Untuk Mas Urwah tadi kan masih sekolah. Iya. Nah, itu gimana cara untuk membagi waktu sekolah sama bermain bola dan futsal tadi? Kalau soal itu, kalau futsal kan apa namanya? Itu demi nama kebaikan sekolah. Futsal itu demi Iya, kebaikan nama sekolah. Iya. tadi ya. Jadi kan kalau ada kayak turnamen gitu, Iya. itu mendapat dispen dari sekolah. Kayak Hadiah? izin gitu loh. Izin, ya. Oh, Kalau membagi waktunya ya. iya. Itu kalau turnamen itu dapat izin, dispen. Kalau soal latihan, kalau latihan hari-hari ini hari biasa loh. Iya. Itu hari Senin, Rabu dan Jumat habis pulang sekolah. Diseling-seling berarti. Iya. itu. Kalau nggak ada event ya. Kalau mau mendekati ya event kayak Hamin 1 minggu itu boleh dispen latihannya saat jam pelajaran. Oh, gitu. nggak apa-apa berarti. Nggak apa-apa. Tapi harus izin dulu ke Izin sekolah. dulu, iya. Untuk sepak bolanya tadi Kalau sepak bolanya itu membagi, sekarang ini saya jarang kayak sepak bola gitu. lebih ke Fokusnya futsalnya ya karena mau meningkatkan prestasi saya di sekolah. Oh gitu. Berarti lebih tepatnya ini fokus ke futsal dulu Iya. ya. Tapi minggu depan saya akan bermain sepak bola. Wah, Tarkam. amin. Iya. Ada untuk apa itu namanya? Ada event-event lagi tidak untuk Ada, kalau sepak bola saya mengikuti Bonang Cup hari Sabtu besok. Oh, Sabtu Main besok? ya. Main tim saya itu namanya Das Manyung. Bertemu dengan tim Sumberjo FC. Oh, Ya, tapi futsal eventnya bulan November. 1 bulan sekali atau gimana? 1 tahun 3 kali. 1 tahun 3 kali itu futsal. Iya. Kalau sepak bola Tergantung ya. Futsal ya tergantung, tinggal nunggu kayak event-event gitu. Oh gitu. Untuk turnamen dan kompetisi itu tadi sampai di mana-mana saja itu. Kalau soal sepak bola sudah alhamdulillah sudah di kayak Kabupaten Demak, Semarang, Kudus dan sekitar-sekitar sini. Kalau futsal baru kemarin aja apa namanya? Bulan kemarin saya mengikuti Persema Jateng futsal di Wonosobo. Jateng di Wonosobo. Iya. Wah, jauh kali. Iya. Itu saat bulan kemarin? Bulan kemarin. Bulan September. Bulan ini kayaknya, bulan ini. Bulan ini. Baru kemarin-kemarin. Baru. Iya. Menang atau kalah itu? Kalah 8 besar. Oh, 8 besar. Ya alhamdulillah sih enggak gugur di awal. Iya. Untuk pemainnya itu banyak tidak yang mengikuti? Mengikuti banyak dari Kabupaten Kudus, Kebumen, Pemalang, Klaten, banyak se-Jawa Tengah. Se-Jawa Tengah saja. Iya. Kalau Jawa Tengah. dari luar Jawa Tengah ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Iya. Oke. Untuk Mas Urwah bagaimana rasanya membawa nama baik sekolah dan nama baik daerah dalam ajang perlombaan sepak bola dan futsal tadi? Sangat bangga sekali. Soalnya apa namanya, kalau masih sekolah ini kalau nggak mencari prestasi mau apa lagi? Iya, Gitu. Soalnya apa namanya, kalau bisa berprestasi, kalau nggak diwujudkan ngapain kayak gitu loh. Iya, betul. Kalau mendapat hasil yang bagus, juara, yang kena imbasnya baik kan diri kita sendiri. Iya, Lalu sekolah atau orang tua dan lain-lain mengikuti. Oh, ikut mendukung gitu Iya. tadi ya. Nah, saat permainan sepak bola dan futsal itu tadi Mas, ada tidak untuk momen-momen lucu gitu, ada tidak? Yang momen lucu banyak sih. Kayak apa namanya, bercanda di saat latihan. Bercanda. Ya, tapi apa namanya, bercanda di saat latihan itu harus ada jamnya sendiri. Kayak pelatih kalau serius ya serius, bercanda. Oh gitu. Tapi pernah tidak ada yang membantah coach yang untuk pelatih gitu? Ya pernah sih, itu karena dia memiliki apa pikiran yang egois dan bermain sangat tidak yang diinginkan instruksi dari pelatih gitu. Jadi pelatih marah-marah di semua tim. Satu salah semua imbasnya terkena. Waduh, sangat-sangat membingungkan sekali gitu.
Tapi kalau saat pertandingan pastilah ada kayak cedera gitu. Ya pernah cedera ankle Itu paling parah parah. sampai keselio atau gimana? Itu ankle saya itu geser. Oh, geser. Bukan ya. Kalau soal kayak kesleo, kayak tatu-tatu itu masalah pemain bola futsal itu harus wajar. Oh, Iya. wajar. Tapi yang tidak wajar tadi ya. Iya, yang misalnya. satu juga itu ankle. Yang di mana itu? Pergelangan kaki Oh, sini di pergelangan mata kaki. Oh, iya. mata kaki itu. Iya. Itu saat bermain sepak bola atau Sepak futsal? bola. Sepak bola. Iya. Di mana itu? Di lupa saya di Jepara kayaknya. Di Jepara. Oh, itu saat bermain. Bermain lari lah, tumpahnya salah, diinjak Oh. loh, ya, terus tumpahnya salah. Diinjak sama lawannya. Iya. Itu saat apa tadi geser. Nah, itu saat ini bisa kembali tidak itu? Sekarang bisa normal, tapi apa namanya? Kalau ada benturan yang lebih keras masih terasa. Oh, masih terasa. Iya. Tapi kalau dibuat jalan Itu biasa. sudah biasa. Iya. Pernah tidak mengalami kayak lawan yang tidak setara gitu sama Pernah. Itu melawan apa namanya? Pas kekalahan di Popda SD ku lawan Karanganyar itu lawannya itu tinggi-tinggi. tinggi-tinggi? Bukannya takut ya, tapi dari segi postur itu kalah. Kalah. Iya. Oh. Kalau untuk tenaganya itu Tenaga ya kita masih setara, tapi kalau soal apa namanya tinggi badan kayak postur itu lebih jauh besar. lebih Ya. beda berarti ya. Kayak itu dalam kasarnya di dalam sepak bola itu mencuri umur. Oh Sekali gitu. Berarti lebih tua sana atau? Iya, nggak tahu itu, tapi itu setara semua, tapi nggak tahu namanya juga kompetisi. Oh iya. Itu waktu apa itu? SD? Atau SD. Oh, Mas SD. Iya. Oh. Untuk Mas Urwah sendiri pengalaman apa yang tidak pernah Mas Urwah lupakan sampai sekarang ini? Ya momen-momen kayak baru kemarin bisa mengikuti Popda Jateng, kayak ikut Liga di Semarang, kayak event-event kayak Popda SD, kayak event-event yang bagus lah, juara Iya. 1 Oh, pernah juara Imade berarti? ya. Nah, futsal itu sering juara alhamdulillah. Futsal sering juara Iya. alhamdulillah. Iya. Itu futsal tadi di kota tadi? Apa di desa tadi? Di kabupaten. Di kabupaten? Iya. dan- Juara 1 Iya, sekabupaten Demak, Demak. Itu membawa nama sekolah. nama sekolah. Nama sekolah. Untuk Mas Urwah kan tadi dari kecil tadi ya. Kenapa kok Mas Urwah ingin sekali bermain sepak bola dan ingin bisa sekali bermain sepak bola? Karena cita-cita awal saya itu menjadi pemain sepak bola. Oh, Jadi cita-cita berarti iya. itu ya. Enggak ingin yang lain saja gitu. enggak, karena dari kecil saya menyukai sepak bola. Oh, jadi itu karena dari kakak kelas atau dari siapa kok bisa sampai ikut-ikut sepak bola? Ya, semua itu tergantung diri kita sendiri. Oh, tergantung. Ya, karena semua yang dipaksakan itu tidak baik. Iya, betul juga sih. Itu tergantung diri sendiri ya. Iya. Untuk posisi permainan sepak bola dan futsal, sepak bola saja. Untuk posisi yang paling sering Mas Urwah gunakan dalam sepak bola. Sayap kanan. Sayap kanan. Iya. Kenapa kok sayap kanan? Karena di sayap kanan depan itu ya bisa apa namanya menusuk dan meraih apa gol gitu. Oh, Kayak gitu. membagi bola crossing gitu. Soalnya kalau yang berat itu di dalam sepak bola posisi itu gelandang. Gelandang itu paling Iya. berat. Gelandang itu kayak jangkarnya. Harus ke Oh. depan ya ke depan, mundur ya mundur, yang mengatur di dalam lapangan. Yang di tengah itu. Iya, yang di tengah. Oh. Enggak ingin selain sayap kanan gitu, enggak ingin Ya pernah kayak striker, back tengah. striker pernah. Tergantung situasi dan kondisi di lapangan. Oh gitu. Jadi Alroy gitu Iya, ya Mas. iya. Tapi saya kalau di gelandang itu nggak kuat, karena yang di gelandang itu harus mempunyai nafas Napas. kayak kebu gitu. Napas kuda ya. Iya. Dia. Berarti napasnya Mas Urwah ini masih
cukup lah intinya. Tidak ke atas, tidak ke bawah, Iya. menengah berarti. Standar. Standar. Untuk Mas Urwa sendiri, bagaimana cara Mas Urwa untuk menjadi pemain sepak bola yang profesional atau internasional? Ya tentunya itu kita kan menyadari ya kalau kita hidup di desa. Jadi kalau mau jenjang ke internasional apalagi Liga 1 itu sangat sulit. Sulit. Iya sulit apalagi kalau kita hidup di desa harus apa namanya ke kota itu memiliki biaya yang banyak. Ya, yang banyak juga Iya. saat transportasi. Iya. Itu. Kalau kita hidup di kota dan kita mempunyai kayak kenalan pemain bola itu insya Allah ada. Tapi kita kalau hidup di desa itu sangat sulit. Minim tadi ya. ya, Nah, minim. ngomong-ngomong, saat tadi kan pernah ke Kudus, Semarang, terus Wonosobo tadi itu yang jauh. Nah, saat itu pernah untuk apa namanya kayak apa ya caranya ya untuk uang lah. Kalau uang gitu namanya sepak bola itu biasanya ada bos tim. Bos tim apa itu? Kayak ada yang membiayai gitu Oh, loh. membiayai. Iya. Jadi kalau Mas Urwah itu ada kayak urunan gitu ada tidak? Kalau soal urunanku ya pasti ada sedikit, tapi kalau udah mengikuti kayak turnamen antar desa atau apa-apa pasti ada sangunya. Oh gitu. Jadi itu dari pelatih. Ya enggak pelatih kayak ada kayak kamu mewakili nama tim Oh, kayak gitu. Jadi ya, itu jadi- ada bosnya. Ya jadi seperti kayak sekolah tadi di kepala sekolah Ya, gitu ya. mesti ada bonusnya kalau dapat hasilnya. Nah, untuk saat memenangkan kejuaraan, nah, itu saat kan ada hadiahnya toh. Iya. Hadiahnya itu bisa disebutkan Mas apa saja gitu. Kalau soal juara itu futsal tuh ada uang dan ada piala Nah, dan piagam sertifikat. oh ada uang, piala, piagam, sertifikat. Iya, Ada 4 benar. tadi. Iya. Nah, kalau uang itu dibagi atau dipegang sama pelatih? Pertama itu dipegang pelatih. Kalau mau ada kayak event-event yang mau daftar di Semarang itu bisa pakai uang itu dan bisa dinikmati bersama. Bersama-sama. Nah, untuk Mas Urwah sendiri kayak pernah ikut apa itu namanya ya? Kayak ajang-ajang perlombaan selain sepak bola sama futsal itu pernah tidak? Ya pernah kayak dulu pernah ikut lari. Lari pernah juga. Pernah. Jadi tidak hanya Iya. sepak bola saja Iya. ya. Selain lari, Ya kayak ikut kayak di desa-desa kayak volley kayak yang olahraga gitu. olahraga gitu ya. Berarti Mas Urwah ini memang sangat-sangat ingin olahraga gitu ya. Iya. Nah, saat lari itu pernah dilombakan tidak? Dulu ikut lari Popda di Demak sini Popda. Oh, lari di Popda 500 juga. meter ya. 500 meter. Iya. Itu satu orang atau Itu baru 4 itu orang itu? sekali 5 ya. Oh, 5 orang ya. Berarti sama kayak lari estafet apa beda? Oh, itu satu orang. 500 meter itu satu orang. 500 Iya. meter satu orang. Iya. Wah, panjang itu loh. Iya. Itu apa tidak sesak di napas itu? Sesaknya tidak, tapi apa namanya selesai itu kan namanya juga berlari pasti kelelahan. Iya. Nah, untuk mengatasi agar tidak cepat lelah, tidak cepat habis napasnya itu saat Harus lari gimana? Berlatih. Berlatih. Ya. Berlatih sebelum mengikuti turnamen itu Iya. kayak lomba-lomba itu harus latihan agar tubuh kita itu stabil dan bisa menyesuaikan. Oh, gitu. Nah, Kalau sebentar kayak kalau nggak latihan itu biasanya tubuh kita itu kaget. oh Iya. kaku gitu ya Iya. berarti. Nah, untuk saat lari itu pasti diperbolehkan atau tidak diperbolehkan untuk meminum es? Ya tentunya pelatih tuh nggak boleh minum es Nggak kayak boleh? makan yang berminyak-minyak. Oh, gitu. berminyak juga nggak boleh? Iya, tapi tergantung diri kita sih Oh, di tergantung. luar ya. Kalau Mas Surya sendiri gimana? Kalau saya itu masih minum es. Masih Soalnya, minum es? Iya, Tapi Kalau- napasnya masih standar, kuat, standar. ya.
Soalnya kalau nggak minum es ku nyawa nggak enak. Tidak gimana ya, fresh gitu Iya, di badan. Nah, saat lari pernah tidak kayak mengalami cedera gitu? Alhamdulillah tidak. Tidak, Ya, baik-baik saja. baik-baik saja. Tapi ada tidak momen lucu dan kocak gitu saat lari? Pernah kayak lomba-lomba kayak balap karung gitu loh. Balap karung? Iya. Apa? Jatuh gitu. Oh jatuh. Iya. Nah, luka tidak itu? Tidak, alhamdulillah. Tidak, alhamdulillah. Nah, saat apa itu namanya lari itu misalnya ingin lari, nah itu gimana itu kayak pendaftaran event-event lari gitu? Kalau di Popda kayak gitu itu yang daftarin semua dari sekolah. Oh, dari Kita sekolahan atlet hanya apa namanya mempersiapkan berlatih diri. dan mempersiapkan diri agar bisa apa namanya menjadi hasil yang terbaik, Iya. bisa membahagiakan guru kita. Oh gitu. Tapi Mas Urwah pernah tidak kayak ketemu sama pelari internasional yang terkenal gitu? Pernah tidak? Belum, kalau Belum pelari pernah. belum. Soalnya saya nggak tahu siapa itu. Soalnya Oh nggak gitu. mengamati kayak pelari-pelari cepat di Indonesia. Iya betul juga sih. Nah tadi kan ada juga volley tadi ya. Kayak volley ya, Volley itu desa apa? desa antar desa. Kalau di sekolahan ada tidak? Sekolahan ada, tapi saya nggak mengikuti apa namanya Volley itu volley ya. Saya mengikuti setelah itu futsal sama handball. handball. Iya, bola tangan. Kalau larinya sudah tidak sekarang. Tidak, Kenapa? karena saya fokus ke Fokus sepak bola tadi. olahraga yang berkelompok. Oh berkelompok. Iya. Kalau lari tadi single tadi. Individu. Individu. Nah untuk Mas Urwah sendiri untuk pengalaman di sepak bola itu apa saja? Pengalaman tentunya itu bisa mendapat teman yang banyak Teman yang banyak. ya, dan bisa mempelajari arti dari kedisiplinan, Nah, kekompakan. kalau semisalnya ya itu saat latihan, Iya. nah itu kan pasti harus datang toh Iya. tepat waktu. Kalau tidak tepat waktu gimana? Biasanya kalau lebih kayak 1 menit 2 menit gitu dihukum. Kayak kita biasanya umumnya kalau nggak terlambat larinya itu ping 10, kok dia jadi 15 kali. Wah. Ya. Wah. Dikali-kali. Kalau semisalnya apa itu namanya saat turnamen atau ada event-event itu pernah kayak telat atau terlambat atau Nggak pernah sama sekali. Karena kenapa kita harus disiplin di latihan dan apa namanya kerja keras untuk latihan, di saat eventnya terlambat itu tidak mungkin. Ya. Nah, untuk Mas Urwah bisa tidak ceritakan tentang apa itu motivasi dalam permainan sepak bola? Motivasi dalam sepak bola itu bisa diambil dari kayak kedisiplinan dan berlatih, kayak kekompakan, komunikasi itu agar selagi itu sudah tercatu di tim, insya Allah akan ada hasil yang bahagia. Gitu. Amin. Nah, misalnya kalau tidak ada komunikasi yang tepat atau bisa disebut miskomunikasi, Itu akan bertambah dari tim, kayak penyerangan yang tidak kayak direncanakan, permainan hancur total. hancur total gitu. Iya. Nah, untuk saat permainan gimana cara mengatur agar tidak miskomunikasi? Yang utama itu harus latihan dengan giat dan jangan pernah apa namanya kayak di saat hari latihannya itu banyak alasan gitu, kayak di jalan kok gimana gitu, harus tidak boleh dibuat alasan. Harusnya itu di saat latihan ya harus latihan dan datang tepat waktu agar bisa satu tim kompak dan disiplin dan kerjasamanya akan baik di dalam pertandingan selanjutnya gitu. Jadi komunikasi itu sangat penting sekali. Sangat penting. Komunikasi, disiplin, kekompakan itu yang utama. Itu yang utama. Iya. Nah, untuk Mas Urwah sendiri kalau saat permainan sepak bola itu perlengkapannya apa saja itu yang? Di dalam sepak bola itu pemain itu harus punya apa namanya kaos kaki panjang. Itu diwajibkan kaos kaki panjang. Wajib.
kaki panjang bola plus deker. Deker itu pelindung kaki bedis. Yang Kayak ditaruh- kotak gitu. yang ditaruh di dalam kasur. Iya, di dalam. Terus sepatu bola. Nah, untuk deker tadi itu wajib sekali. Wajib. Soalnya itu buat pelindungan kaki. Oh gitu. Iya. Kalau misalnya tidak digunakan deker gimana nanti? Ya nggak boleh, nanti nggak boleh main. Gitu di dalam turnamen wajib membawa Wajib deker. berarti. Walau sekecil apapun harus wajib bawa. Terus apa tadi selain itu tadi? Sepatu bola. Sepatu. Iya. Itu diwajibkan sepatu bola. Iya wajib. Kalau misalnya tidak sepatu bola itu tapi persis sepatu bola Nggak boleh. nggak boleh. Iya. Namanya kamu kalau mau ikut sepak bola ya harus mengikuti peraturannya gitu. Untuk Mas Urwah sendiri pernah melibatkan dalam permainan sepak bola itu pernah stres atau gimana itu pernah? Nggak tidak? pernah. Nggak pernah nanti. Kalau udah mengikuti kayak sepak bola itu sangat bangga. Apa pikiran tenang dan fresh, bahagia sekali. Tapi teman-temannya Mas Urwah ada tidak gitu kayak stres gitu? Nggak, alhamdulillah sampai sekarang nggak ada yang gitu. Nggak ada. Malah kayak yang sering kepikiran dia mengikuti futsal dan sepak bola, dia menjadi tenang. Wow, malah gitu Iya. jadinya. Kenapa? Soalnya obat dari segala obat adalah bermain sepak bola. Ya, pasti sudah kayak hobi gitu Iya. ya. Nah, untuk Mas Urwah kasih tahu dong tips apa yang perlu dilaksanakan untuk pertama kali ikut dalam sepak bola. Tip ya agar kita mau bermain sepak bola yang utama semangat dari kita sendiri. Semangat. Ya, harus siap menerima perintah-perintah dari pelatih. Itu Iya. harus disiplin. Disiplin itu. Ya, dan mengikuti semua aturan dari pelatih. Kalau misalnya tidak mengikuti aturan gimana? Ya, mending kali nggak usah ikut sepak bola sekalian. gitu aja ya. Timbang membebani satu klub. Gitu. Soalnya satu orang berdampak dengan satu tim. Gitu. Oh, berarti tidak cuma satu orang Enggak, itu di saja. dalam sepak bola salah satu salah semua gitu. Kita harus saling kerjasama agar kita menjadi yang terbaik gitu. Gitu. Nah, ini terakhir Mas Urwah. Gitu. Coba kasih pesan yang terbaik untuk para pendengar kita ini agar dalam permainan sepak bola itu berjalan dengan lancar dan gimana agar bisa konsentrasi dalam sepak bola itu. Ya, terutama untuk yang mau mengikuti kayak ekstra sepak bola atau futsal itu tadi. yang utama adalah semangat dari diri kita sendiri. Kembali ke diri Ya, masing-masing. terus berarti. minta izin ke orang tua Oh, dan semangat, disiplin, komitmen, mengikuti kayak peraturan dari pelatih. Yang utama ini kalau berangkat, kalau ada latihan tidak boleh banyak alasan. oh gitu. Kalau misalnya pernah tidak Mas Urwah kayak tidak ikut latihan gitu? Pernah, itu pernah. Kayak ada acara yang bersamaan gitu. Oh, berarti izin ya? Iya, izin. Kalau misalnya tidak izin pernah tidak? Kalau nggak izinku pasti ada sanksinya dari pelatih. Oh gitu. Oke Mas Urwah, terima kasih telah menceritakan karirnya Mas Urwah dalam olahraga. Oke, terima kasih para pendengar yang telah mendengarkan dari podcast Ngobrol Santai di sini. Dan terima kasih juga untuk Mas Urwah telah menceritakan karirnya. Saya Alif Jalul Albab pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya di podcast Ngobrol Santai. Saya Alif Jalul Albab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.